Peng Hong, shalom. Ya, shalom Pak Yansen. Ya, ini Bapak sudah sebagai terkenal investor saham. Ya Pak. Dan kita bilang suku daripada investor saham. Nah, mungkin saya ada pertanyaan yang mungkin banyak yang daripada karyawan-karyawan seperti kader saya atau juga mungkin juga gereja yang lebih basic Pak, dan juga yang lebih esensial Pak, orang yang baru awal mau mengenal saham atau mau bermain saham. Ada dua macam. Ada yang bermain saham itu adalah untuk seperti sementara aja, untuk taruh di deposito supaya dapat cuan di sana. Nah, yang satu itu kita main dengan jangka panjang yang seperti betul-betul investor saham. Nah, bagaimana plus minusnya Pak? Kalian yang awal itu, misalkan taruh sementara untuk menyaingkan, apakah benar supaya ini lebih tinggi daripada investasi taruh uang di deposito gitu. Ya Pak, kalau kita berinvestasi jangka pendek, tentu saja kalau jangka pendek hasilnya pun tidak berapa besar ya Pak. Tapi kalau kita simpan panjang, tentu hasilnya lebih besar. Saya kan tadi bilang saya hanya membeli Mercy yang dijual di harga bajai. Mercy yang dijual di harga bajai itu di dunia nyata tidak adanya hanya di kata. Tadi Pak Yakobus bilang kalau Mercy dijual harga Mercy, saya nggak mau beli. Ya, bocuan itu artinya nggak bisa cuan. Jadi saya hanya membeli Mercy yang dijual di harga bajai. Jadi buat saya bisa cuan besar dan resikonya rendah buat saya. Buat saya resikonya rendah, hanya bisa cuan nggak bisa rugi. Tentu Pak Yansen, ketika saya membeli Mercy yang dijual di harga bajai itu, untuk kembali ke Mercy perlu waktu Pak, waktu untuk menunggu, perlu kesabaran untuk menunggu, ya, perlu kesabaran dan perlu waktu. Tadi sudah disebutkan oleh kesabaran. Kesabaran itu memang ilmu tingkat tinggi Pak Edwin. Ya. Belajarnya setiap hari, ujiannya sering mendadak. Tapi investor saham yang lulus, dia akan memperoleh cuan yang besar. Kesabaran juga sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang dapat sabar menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Kira-kira begitu Pak Yansen, kalau kita membeli dalam jangka pendek, mungkin untungnya juga tidak maksimal, untung sedikit. Tapi kalau kita menunggu membeli Mercy yang dijual di harga bajai, menunggu sampai dia kembali menjadi Mercy, maka kita akan memperoleh cuan yang besar Pak. Begitu Pak Yansen. Apakah bisa disimpulkan barangkali kalau mainnya dengan jangkanya pendek, yaitu mungkin ya sebaiknya lebih enak berhemat dulu, punya uang banyak, baru bermain gitu Pak? Tidak Pak, mulai dari yang kecil dulu Pak. Ya, kalau tunggu uang banyak nanti nggak mulai. Jadi mulai dari uang kecil dulu. Karena sedikit, ada pepatah bilang sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit Pak. Baik, ya. Terima kasih. Ya Pak Yansen. Ya, dari suku. Baik. Apa ada gajah Pak, 2 Pak. Iya. Nggak ada nilai ya Pak, itu nggak ada nilai harganya Pak. Dari kecil Pak, dari besar kan nggak punya. Saya kan orang nggak punya Pak, bagaimana dari besar? Saya dilahirkan dari orang yang tidak punya. Ya, rumah saya juga 4x10 meter, dibuat bukan dari dinding, tapi dari dindingnya dari papan. Ya, plafonnya juga tidak ada, rumahnya di bawah jalan. Ya, sangat
jelek sekali rumahnya. Dan ketika saya tamat SMA, saya tidak bisa melanjutkan kuliah lagi, Pak. Ya. Jadi saya harus bekerja di bank sebagai clerk, pegawai tata usaha tahun 79, itu 1979. Gaji saya 20.700. Pekerjaannya hanya disuruh-suruh karena tamatan SMA nggak bisa. Kamu fotokopi, saya fotokopi. Jadi saya mulai dari gaji saya 20.700 loh, Pak. Gaji kecil, hidupnya hemat, sehingga saya masih ada punya sisa uang untuk membeli saham, Pak. Ya. Kalau saya bisa, kenapa orang lain tidak bisa? Yang penting tadi, seperti firman Tuhan bilang kepada kita, salah satunya itu harus hidup hemat, katanya. Jadi saya meskipun sebagai seorang clerk 11 tahun pegawai tata usaha dengan gaji kecil, saya masih bisa menyisihkan uang untuk membeli saham. 11 tahun loh, Pak. 11 tahun jadi pegawai tata usaha, ya. Jadi kalau saya bisa menjadi sekarang ini itu karena berkat Tuhan yang besar dalam hidup saya, Pak. Berkat Tuhan yang ajaib dalam hidup saya. Itu mengenai mulai dari uang yang kecil. Ya Pak, tentu perjalanan saya di bursa saham selama 34 tahun ya tentu banyak kegagalan saya, kerugian yang saya alami. Contohnya, pertama kali saya beli saham aja 34 tahun yang lalu, saya beli saham IPO, Gajah Surya Multifinance. Strategi saya 34 tahun yang lalu adalah beli saat IPO, listing jual. Begitu saya beli saham Gajah Surya Multifinance, begitu listing turun saya jual dan saya sudah rugi. Kedua kali pun demikian, saya beli saham IPO, Astragrafia. Strateginya sama, beli IPO, listing jual. Begitu dia listing, harga saham turun, jual, rugi lagi, Pak. Ya. Kemudian tahun 90, 92, ada tight money policy dari JBS, uang ketat, sehingga semua saham hancur. Dan saya juga mengalami kehancuran. Jadi, uang saya hilang separuh, ya ada potensi loss 50%, begitu, Pak. Jadi, banyak sekali kegagalan saya yang dapatkan. Tadi juga Pak Hendra sudah sebutkan, uang saya tahun 98 ketika ada krisis ekonomi, krisis politik di Indonesia yang begitu dahsyat, uang saya tinggal 15%. Tapi ketika kita mengalami kerugian, sampai sekarang pun saya masih ada perusahaan yang satu yang mengalami kerugian juga. Tapi tidak apa-apalah kalau ada beli saham 10, yang satu rugi, yang 9 untung, nggak apa-apa. Ya. Biasa saja karena Warren Buffett pun juga tahun lalu juga mengalami kerugian cukup banyak, 22 miliar dolar kira-kira. Biasalah. Paling penting ketika kita gagal, kegagalan itu bisa jadi tempat kita belajar ya. Ketika kita gagal, kita jadi tambah pinter, tambah hati-hati di dalam memilih saham. Seperti itu. Jadi kalau kita membeli saham, kita salah membeli saham, kita jadi tambah pinter. Tapi kalau kita benar beli saham, kita tambah kaya. Jadi kalau salah memilih saham, kita tambah pinter. Kalau kita benar memilih saham, sahamnya naik, kita tambah kaya, kira-kira gitu. Kalau semua jadi saya, terus yang kerja siapa? Hampir pertanyaan itu hampir tidak mungkin. Yang ada adalah hampir semua orang tidak berani jadi seperti saya, Pak. Jadi termasuk manusia langka ya Pak Lo ya. Kira-kira Pak. Jadi Bapak jangan khawatir karena orang yang berani seperti saya tidak kerja hanya jadi seorang investor saham itu hampir nggak ada yang berani. Saya sudah WFH 27 tahun di rumah jadi investor saham. Apakah berani nggak orang nggak kerja?
di rumah saja 27 tahun. Nggak berani Pak, nggak ada yang berani. Jadi profesi saya ini sangat langka, hampir tidak mungkin kalau semua orang berani jadi saya. Ya, semua nggak berani. Yang kedua, tadi Bapak katakan pekerjaan sampingan dan utama. Orang lain semua berinvestasi di saham itu hanya sampingan Pak. Kecuali saya yang utama. Saya yang utama. Kenapa buat saya utama? Karena menjadi seorang investor saham itu begitu nikmat dan orang tidak tahu, ya, begitu nikmat. Ada seorang di dunia ini yang hanya berinvestasi di bursa saham, mempunyai uang sampai 100 miliar dolar, Pak. Ya, nikmat sekali. Ya. Sampai bisa memiliki uang 100 miliar dolar hanya dari berinvestasi di saham. Dan orang tersebut usianya sudah 93 tahun, masih bisa cuan besar Pak. Mungkin kalau kita usaha lain capek sekali, dia capek sekali. Tapi orang tua yang umur 93 tahun ini, Warren Buffett ini usia 93 tahun, tahun lalu masih untung dari investasinya di Apple itu 1.720 triliun. Ini profesi yang betul-betul sangat nikmat sebetulnya. Harusnya jadi usaha pokok, tapi orang semua jadikan sampingan, ya, jadi sampingan. Oh, meskipun harta saya hilang banyak, ya saya bersyukur saja. Kemudian perusahaan yang saya beli nggak bisa bayar, utang, gagal bayar. Ya. Masuk PKPU dipailitin, ya, dibungur tuh pengadilan kepailitan. Karena saya pemegang saham yang besar, pemegang saham mungkin terbesar nomor 2 di situ. Saya hadir di sidang kepailitan itu. Itu terkenal saham sejuta umat, tapi yang sidang kepailitan yang hadir cuma 1 umat saya.